Kasus para klien hantu yang seakan tidak nyata dipadukan dengan hukum konkret yang berlaku, ketegangan setiap kasus klien hantu akan menjadi konflik tersendiri. Menjadi salah satu drakor yang mengusung genre misteri, Phantom Lair patut dinantikan penayangannya. Konon, kantor tersebut adalah bekas rumah dukun, karena itulah Shinirang mulai dapat melihat hantu. Hantu-hantu tersebut bukan bermaksud buruk, mereka justru meminta bantuan Shinirang untuk menyelesaikan kasus yang belum tuntas. Halo semuanya, selamat datang di Bintang 5 Channel dalam program acara Movies Movie Inside Story, di mana program ini akan selalu membahas film dan juga drama dengan analisis mendalam dan sudut pandang yang berbeda. Jika ini pertama kalinya kamu mampir, jangan lupa untuk subscribe, karena di sini kita tidak akan hanya menonton cerita, tetapi kita juga akan menguak sisi lain yang ada di baliknya. Setiap bulannya, Korea selalu menghadirkan drama Korea maupun film terbaru. Tidak hanya bertabur bintang, drakor yang tayang juga disajikan dengan berbagai genre. Hal ini menjadi daya tarik yang selalu ditunggu-tunggu penggemar drakor. Salah satu drakor yang tayang pada bulan Maret ini adalah Phantom Lair. Drama rilisan SBS ini dibintangi oleh Yoo Yeon Sok, Isam, Kim Kyeong Nam, hingga Jung Sok Ho. SBS telah merilis sejumlah stilkan drakor Phantom Lair. Drama ini berkisah tentang seorang pengacara bernama Shinirang yang diperankan oleh Yoo Yeon Sok, yang mendirikan kantor pengacaranya sendiri. Konon, kantor tersebut adalah bekas rumah dukun, karena itulah Shinirang mulai dapat melihat hantu. Hantu-hantu tersebut bukan bermaksud buruk, mereka justru meminta bantuan Shinirang untuk menyelesaikan kasus yang belum tuntas. Dengan bekal pengacara elit, Shinirang bertekad menyelesaikan kasus klien hantu sesuai hukum yang berlaku. Di sisi lain, Han Na-yeon yang diperankan oleh Esam adalah pengacara elit dan profesional di salah satu firma hukum ternama. Awalnya ia tak percaya dengan klien hantu yang ditangani Shinirang. Sampai suatu ketika Han Na-yeon mengalami sendiri kejadian aneh tersebut. Han Na-yeon pun memutuskan bersedia membantu Shinirang untuk memecahkan kasus-kasus klien hantu setelah ia kalah di persidangan. Berdasarkan konfirmasi SBS, Phantom Lair dijadwalkan tayang perdana pada 13 Maret 2026. Drama dengan total 16 episode ini akan tayang setiap Jumat dan Sabtu. Dan berikut daftar pemeran drakor Phantom Lair. Pertama, ada Yoo Yeon Sok berperan sebagai Shinirang, pengacara elit yang mulai memecahkan kasus klien hantu. Kedua, ada Isam berperan sebagai Han Na-yeon, pengacara sukses yang membantu Shinirang memecahkan kasus klien hantu. Ketiga, Kim Kyeong Nam berperan sebagai Yang Do-geon. Keempat, Jung So Ha berperan sebagai Yoon Bong-su, saudara ipar Shinirang. Kelima, Kim Min Kyun berperan sebagai Park Yeon Ha, ibu kandung Shinirang. Keenam, Son Yeon On berperan sebagai Shin Sarang, saudara kandung Shinirang. Drakor Phantom Lair akan menyajikan kisah berbeda setiap beberapa episodenya. Hal ini dipengaruhi oleh kasus klien hantu yang diselesaikan oleh Shinirang. Drakor ini juga menyisakan masa lalu dari klien hantu. Selain itu, perubahan karakter Shinirang dari sifatnya yang kaku menjadi dramatis menjadi salah satu daya tarik dalam drakor ini. Kasus para klien hantu yang seakan tidak nyata dipadukan dengan hukum konkret yang berlaku, ketegangan setiap kasus klien hantu akan menjadi konflik tersendiri. Menjadi salah satu drakor yang mengusung genre misteri, Phantom Lair patut dinantikan penayangannya. Drakor ini juga merupakan comeback Yoo Yeon Sok setelah membintangi drakor When the Phone Rings yang tayang tahun 2025, dan Isam setelah membintangi film Korea Mantis di tahun 2025 juga. Ya, itulah tadi review singkat tentang drama Korea Phantom Lair. Terima kasih sudah mengikuti review ini sampai dengan akhir. Jika kamu menikmati pembahasannya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan review drama dan film terbaik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah menonton, teruslah menikmati cerita, karena setiap layar selalu punya kisah yang menunggu untuk dibahas. Bye-bye!